Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NPM 210144 Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Pertama-tama, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan gunanya nikmatnya saya dapat menyampaikan makalah yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawuf. Dengan lancar, penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Akhlak dan Tasawuf yang diampu oleh Bapak. Dalam proses penyusunannya, tak lepas dari bantuan arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini. Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan keseluruhan di dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tanda baca dan tanda bahasa maupun isi, sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan untuk saya sendiri khususnya. Baik, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama-tama yaitu pengertian tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu kata suf yang berarti bulu. Pada waktu itu, para ahli tasawuf memakai pakaian dari bulu domba sebagai lambang meredahkan diri. Sedangkan secara terminologi, para sufi dalam mendefinisikan tasawuf itu sendiri sesuai dengan pengalaman batin yang telah mereka rasakan masing-masing. Dan karena dominannya ungkapan batin ini, maka menjadi beragamnya definisi yang ada, sehingga sulitnya mengemukakan definisi yang menyeluruh dari beberapa definisi para sufi. Adapun para ulama tasawuf berbeda cara memandang kegiatan tasawuf, sehingga mereka merumuskan definisinya juga berbeda. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain satu, menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapat Abu Bakar Al-Khattani yang mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberi bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal atas dirinya dalam tasawuf. Maka jiwa yang menerima perintah untuk beramal, karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan nur atau petunjuk Islam. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qudri mengatakan tasawuf adalah sesuatu ilmu dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju atau keridhaan Allah, yang meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Secara singkat, tasawuf itu dapat dikatakan menurut sejarahnya, yaitu orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi atau Zahid Iraq, yang lahir di Zahid, Irak 150 Hijriah. Sedangkan menurut Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tahlal bin Muhammad Al-Qushayri atau tokoh sufi dari Iran 376 sampai 465 Hijriah. Istilah tasawuf telah dikenal sebelum tahun 200 Hijriah yang lalu. Tetapi ajaran pokok yang selanjutnya merupakan inti tasawuf itu baru muncul secara lengkap pada abad ke-3 Hijriah. Hal ini yang dimaksud untuk melihat apakah tasawuf yang ada di dunia Islam terpengaruh dengan konteks kebudayaan tersebut atau tidak. Ada satu unsur Nasrani atau Kristen bagi mereka yang beranggapan
Tasawuf berasal dari unsur Nasrani berdasarkan argumennya pada dua hal. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Dua, unsur Hindu-Buddha. Tasawuf dan sistem kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan seperti sikap fakir. Darwis Al-Tirawi mencatat adanya persamaan cara ibadah dan mujahadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. Tiga, unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Daulat Amawiyah dan puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah. 4. Unsur Persia dan Arab. Sebenarnya Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun, belum ditemukan argumentasi kuat yang menyatakan bahwa kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu terkenal sebagai ahli-ahli tasawuf. Berikutlah itu unsur-unsur yang mengenai tasawuf. Adapun sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dalam Islam, pertumbuhan tasawuf jauh sebelum lahirnya agama Islam memang sudah ada ahli mistik yang menghabiskan masa hidupnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Antara lain terdapat pada India kuno, beragam Hindu maupun Buddha. Orang-orang mistik tersebut dinamakan Gnosofis oleh penulis Barat dan disebut Al-Hukamaul Roh oleh penulis Arab. Perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah, perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Adapun perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Sedangkan perkembangan tasawuf pada masa sahabat, para sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah SAW yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya semata-mata diabdikan kepada Tuhannya. Sedangkan perkembangan tasawuf pada masa tabi'in, ulama-ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabat. Kalau berbicara tasawuf sih dan perkembangannya pada abad pertama dan mengemukakan tokoh-tokoh ini dari kalangan sahabat, maka pembicaraan perkembangan tasawuf pada abad kedua dengan tokoh-tokohnya pula tokoh-tokoh ulama sufi tabi'in antara lain Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufyan bin Sa'id As-Suairi, dan Daud At-Tai dan lain-lain dan banyak lagi. Adapun perkembangan tasawuf pada abad ke-3 yaitu Hijriyah. Pada abad ini perkembangan tasawuf pesat. Hal ini ditandai dengan adanya golongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka itu membagikan ke dalam 3 macam, yakni tasawuf. Yang pertama, tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak dan metafisika. Ada 2 ya. Adapun tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Praktik-praktik tasawuf dimulai dari pusat kelahiran dan penyiaran agama Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Betul. Jika kita lihat dari domisili tokoh-tokoh perintis yang disebutkan di atas, pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap, antara lain tahap 1, tahap zuhud, 2, tahap tasawuf filsafi abad ke-6 Hijriah, 3, tahap tarekat atau abad ke-7 dan seterusnya. Yang pertama, tahap zuhud. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Tahap tasawuf falsafi atau abad ke-6 Hijriah. Pada tahap ini tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara perceraian atau pencapaian, atau maksudnya
merupakan perpaduan antara pencapaian, pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional dan filosofis. 3 tahap terekat atau abad ke-7 dan seterusnya. Meskipun terekat telah dikenal sejak jauh sebelumnya, seperti terekat Junaidiyah yang didirikan oleh Abu al-Hasan al-Jauhid al-Baghdadi, atau Nuriyah yang didirikan oleh Abu Hasan ibnu Muhammad Nuri, baru pada masa-masa ini terekat berkembang dengan pesat. Ada juga perkembangan tasawuf di Indonesia. Nih, tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia tercatat sejak masuknya agama Islam di negara lain. Ketika pedagang-pedagang muslim mengislamkan orang-orang Indonesia, tidak hanya menggunakan pendekatan miskin, tetapi juga menggunakan pendekatan tasawuf. Mungkin dapat kita simpulkan pertumbuhan perkembangan tasawuf Islam dilatar belakangi oleh kegiatan mistik yang berkembang pada masa saat itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan perkembangan tasawuf dimulai pada masa sahabat 4 Hijriah mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pada abad ketiga dan keempat Hijriah, ajaran tasawuf dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Tasawuf berintikan ilmu jiwa, 2. Tasawuf yang berintikan ilmu akhlak, 3. Tasawuf yang berintikan ilmu metafisika. Sedangkan pada abad kelima Hijriah sampai selanjutnya mengalami penurunan. Zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf. Zuhud di sini berarti tidak merasa bangga atau kemewahan dunia yang telah ada di tangan, dan tidak merasa bersedih karena hilangnya kemewahan itu dari tangannya. Munculnya aliran-aliran zuhud pada abad 1 dan 2 Hijriah sebagai reaksi terhadap hidup mewah khalifah dan keluarga, serta membesar-besarkan negara sebagai akibat dari kekayaan yang diperoleh setelah Islam meluas ke Syria, Mesir, Mesopotamia, dan Persia. Orang-orang melihat perbedaan besar antara hidup sederhana dari Rasulullah serta para sahabat. Pada akhir abad kedua Hijriah, peralihan dari zuhud ke tasawuf sudah mulai tampak. Pada masa ini juga muncul analisis singkat tentang kesufian. Meskipun demikian, menurut Nicholson, untuk membedakan antara kezuhudan dan kesufian sulit dilakukan karena umumnya para tokoh kerohanian pada masa ini adalah orang-orang yang zuhud. Oleh sebab itu, menurut Al-Taftazani, mereka lebih layak dinamai zahid daripada sebagai sufi. Mungkin sekian dari presentasi saya guna memenuhi tugas dari Bapak. Untuk tugas UAS ini saya rasa cukup mengesankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.